Halo sahabat SDMT TV, kembali lagi dengan Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menyusun teks pidato. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel SDMT TV. Ayo kita cari tahu terlebih dahulu siapa sajakah orator hebat yang ada di Indonesia. Ya, tentunya kalian sudah tahu ya. Ya, yang pertama ada Insinyur Soekarno, yang kedua ada Bung Tomo, ada Bapak Kiai Haji Sirajuddin Syamsuddin atau biasa dikenal dengan Din Syamsuddin. Selanjutnya ada Najwa Shihab. Nah, berikut itu tadi adalah beberapa contoh orator hebat yang ada di Indonesia dari era dulu hingga era masa kini. Apa itu pidato? Pidato biasanya disebut juga dengan orasi, yaitu sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Bagaimana langkah menulis pidato? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menulis pidato. Yang pertama yaitu memilih topik atau tema pidato dengan menyesuaikan kemampuan diri dan dapat bermanfaat bagi pendengar. Yang kedua, mengumpulkan referensi bacaan. Referensi bacaan di sini bisa didapat dari pengalaman, hasil penelitian, imajinasi, buku, media massa, dan elektronik. Yang ketiga, membuat kerangka pidato. Nah, dalam membuat kerangka pidato harus menyesuaikan dengan struktur pidato, yaitu ada pembukaan, isi, dan penutup. Yang keempat, merangkai pidato. Nah, dalam merangkai pidato di sini mengembangkan dari kerangka yang sudah kita buat menjadi pidato yang utuh. Yang kelima yaitu latihan oral. Oral artinya berkaitan dengan bunyi bahasa. Sebelum berpidato, latihan oral dilakukan agar pelafalan semakin jelas dan intonasi semakin tepat. Metode berpidato. Yang pertama yaitu dengan cara impromptu. Apa itu impromptu? Yaitu berpidato dengan cara spontan atau tanpa naskah. Yang kedua dengan memoriter atau hafalan. Yang ketiga dengan naskah atau membaca teks. Dan yang keempat ada ekstemporan atau menyiapkan konsep terlebih dahulu. Selanjutnya ayo kita bersama-sama langsung saja berlatih menulis teks pidato. Nah, apa saja yang perlu kita perhatikan dalam menulis pidato? Ayo perhatikan dengan baik-baik ya. Nah, yang pertama kita menentukan tema terlebih dahulu, kemudian menentukan judulnya. Tema kali ini yaitu tentang perpisahan kelas 6. Judulnya Terima Kasih Guruku. Oratornya yaitu wakil lulusan kelas 6. Audiensinya yaitu ada guru, wali murid, dan para lulusan. Selanjutnya yaitu tempat acara diadakan di aula sekolah. Waktunya 10 menit. Nah, untuk waktu di sini bisa durasi kita membacakan pidato ataupun tanggal ketika kita berorasi. Selanjutnya kita akan belajar membuat kerangka atau struktur pidato. Nah, dalam kerangka atau struktur pidato di sini ada bagian pembukaan, isi, dan penutup. Mari kita belajar satu persatu bagian tersebut. Bagian yang pertama yaitu ada bagian pembukaan. Di bagian pembukaan di sini yang pertama ada salam pembuka. Selanjutnya ada pendahuluan. Contohnya adalah sebagai berikut. Silahkan baca dengan baik-baik. Pada bagian kedua yaitu ada isi pidato. Nah, pada isi pidato ini adalah inti dari pidatonya. Yang pertama ada topik bahasannya, ada terima kasih kepada sekolah dan para guru dan staf. Contohnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada permohonan maaf kepada guru. Yang terakhir terima kasih kepada orang tua. Bagian yang terakhir yaitu penutup. Ada permohonan maaf kepada semua dan harapan. Contohnya adalah sebagai berikut. Dan yang terakhir ada salam penutup.
Nah, itu tadi adalah kerangka pidatonya. Selanjutnya, apa yang harus kita perhatikan ketika kita berpidato? Yang pertama, ada intonasi. Apa itu intonasi? Tinggi, rendah nada, atau penekanan suara. Yang kedua ada lafal. Lafal itu pengucapan harus jelas ya. Yang ketiga ada volume. Volume itu keras atau pelannya suara. Yang keempat yaitu sikap, tingkah laku yang sopan, penampilan yang santun. Nah, hal-hal berikut itu harus kita perhatikan ketika kita berpidato ataupun berorasi di depan umum. Nah, berikut itu tadi adalah pemaparan materi tentang menulis dan menyampaikan pidato. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya.